pas waktu kasus sepatu. Masa dia gadain matanya? Dia gadain mata. Itu kan mata. Dihakam nih bite. Nah, udah saya mailingnya aja sekalian lah. Lah ngeja lah deh. Tirapong. Wongkrong. Reso. Mata batak. Lanjut. Ya itu cameo. Ngatain drakor, Ngotain aja nggak sih? Oke, di episode kali ini kita akan bahas drakor terbaru dari TVN yang dibintangi oleh Junho 2PM dan Kim Min Ha sebagai main cast-nya dengan genre komedi romantis, bisnis, dan juga keluarga. Tidak lain dan tidak bukan adalah Typhoon Family. Udah, langsung aja nggak sih kita kupas-kupas tentang drakor terbaru ini. Mungkin dari Meli bisa kasih tahu sinopsisnya apa nih, terus berapa episode gitu. Jadi Typhoon Family ini drakor dari TVN, ada 16 episode. Dia nih latarnya tahun 1997 Kak. Pas waktu ekonomi di Korea lagi krisis Kayaknya seluruh dunia lagi krisis moneter nggak sih? IMF gitu bilangnya. Nah, jadi Kang Taewon atau Lee Juno ini anak dari pengusaha perusahaan trading, Typhoon Trading ya. Typhoon Trading Company gitu. Nah, setelah ayahnya meninggal, dia jadi pengusaha pemula gitu. Tapi perusahaannya hancur gitu Kak, kayak bangkrut gitu. Oke. Jadi dia berjuang supaya perusahaannya tetap ada. Tuh. Intinya tentang cowok gitu ya, yang dia lahir dari keluarga pengusaha, terus kebetulan usahanya ini tentang perusahaan dagang ekspor dan impor gitu. Dan di tahun 97 yang mana kayak semua negara sedang terdampak krisis moneter. Nah, langsung aja nggak sih kita bahas dari mungkin Kak Yunda nih, kayaknya notis-notis pemerannya gitu kan. Tadi kan kita udah kasih tahu ya, ini dibintangi oleh Junho dari Juno 2PM sama Kim Min Ha. Lanjut Kak. notis ya, pemeran kali ya. Pemeran sih ini aku suka dengan gerasak-gerusuknya Tepong sih. Tepung. Iya. Tepung nggak sih? Tepung ini ya. Kang tepung. Dia tuh emang gerasak-gerusuk banget kayak, tapi gini, walaupun dia gerasak-gerusuk, dia tetap gimana ya? Sama ayahnya itu tuh mereka love language-nya tuh gimana ya? Iya. Word attack. Iya. Saling perang dingin. Tapi saling mencintai, ngerti gak sih? Terus saling mencintai. Setiap hari dia yang semir sepatu ayahnya dari kecil ya. Bahkan kayaknya deep banget deh sebenarnya ayah dan anaknya ini. Nah, aku ngeliat Taepong nih kayak walaupun dia petantang-petenteng, tapi dia tetap ada tujuannya apa gitu. Apalagi setelah dia ditinggal oleh ayahnya kan. Gitu. Datanglah Kim Min Ha. Siapa namanya situ? Oh Mison. Oh iya, Oh Mison. Nah di situ dia yang kayaknya jadi ini deh, pelengkap penderita Taepong gitu. Itu sih kalau dari aku singkatnya. Pemeran tambahannya Mel, ada siapa? Aku notisnya Kim Min Sok. Oh, Kim Min Sok namanya yang temannya Taepong itu. Iya. Terus Ada itu adiknya Kim Min Ha. namanya Kon Han Sol. Kalau di perannya Oh Miho. Oh Miho ya. Oh Miho. Kan kakaknya Oh Mison, dia Oh Miho, adiknya Oh Bom. Iya, Oh Miho. Iya. Nah itu kemarin habis main juga kan di drakor yang kerajaan itu sama member 2PM juga, Taekyeon. Oh.
Oh, yang itu. The First Night gitu. Sekarang Dedak. dia main lagi Dedak sama ya. member 2PM di Typhoon Family. Kalau aku ngelihatnya si siapa Taepong ini ya, dia tuh emang real cowok sagi sih. Dan notice nggak sih kalau dia tuh lahirnya 13 Desember 1992 Maaf Di- tidak melihat. di episode berapa Ada- gitu kan ada ya kan? kemarin dia bilang. Kan itu menjelang Natal nih, terus si Misonnya ngasih kado ulang tahun kan. Oh iya, astagfirullah ya. Nah, jadi kayak emang real cowok sagi itu hidupnya gedebak-gedebuk banget, tapi dia punya tujuan real yang nggak mau diatur dengan hidup dia yang semerdeka-merdeka banget lah pokoknya. Dan kalau aku ngeliat si bapaknya itu mungkin Virgo nggak sih? Karena terlalu perfeksionis ya, dia bahkan menyiapkan tabungan untuk para karyawannya. Jadi setelah dia nggak ada, dia tuh bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang gitu loh. Jadi dia prepare-nya tuh ada gitu, walaupun kelihatannya dia kayak nggak ngapa-ngapain. Dan dia sangat-sangat perasa kan kalau gaji karyawannya ditahan, dia ngerasa bersalah nih gitu. Tapi dia tetap melakukan sesuatu gitu. Terus si Oh Misornya ini kayaknya Taurus nggak sih? Karena hidupnya terlalu monokrom, hitam putih banget. Dia fokus untuk keluarganya, memang untuk tulang punggung keluarga gitu loh. Mikirin adiknya yang mau sekolah, terus neneknya juga kan. Ya, punya nenek. Dan dia rela mengubur mimpinya demi ya mimpi-mimpi yang lain tercapai gitu. Jadi kayak dia memang fokus pada tujuannya. Dan dia itu kan juga ini ya, rutinitas banget hidupnya. Jadi dia tahu nih jam sekian mau ngapain gitu kan. Jadi kayak ketemu sama si Taepong yang Bebas, gerasa-gerasa. ini nggak terencana banget ya hidupnya gitu, makanya dia kayak kaget gitu. Sedangkan si Taepongnya jadi belajar ya dengan si Misonnya yang Planning. detail terencana gitu. Itu sih kalau dari karakter. Terus kalau temennya Taepong itu siapa sih namanya? Kim Min Sok itu di situ namanya siapa ya? Ya nama aslinya itu ya. Bentar. Kam enggak sih? Wang Namu. Oh, Wang Namu. Wang Oh, Namu, iya, ya. Wang. Dan dia membanggakan kan ininya, marganya Wang Raja. Terus itu dia ini ngesir si Miho kan, adiknya Mison. Iya. Iya. Jadiin dia. Iya kan, tapi kayak cinta monyet nggak sih, walaupun umurnya juga udah nggak, tapi 21 ya. Tapi dewasa kok. Hmm. Itunya. Ini kayaknya Pisces nggak sih? Kayaknya dia tuh Coba sangat-sangat coba. supporting sistem terbaik dalam kondisi apapun. Si Taepong ini dia tetap ada loh. Ini kayak Pisces banget dia nih, selalu hadir untuk ya walaupun dia tidak bisa membantu, dia menemani, mendukung emosionalnya si Taepong ini gitu kan. Bahkan kalaupun kamu mau nangis tuh nangis aja gitu, kayak tengok aku sedih nangis gitu kan, gitu dia kan. Mamanya Taepong tuh kayaknya antara Leo sih kayaknya, Leo ke Leo karena ambisius banget itu ibu. aku lihatnya ini Iya, dia ibunya terlalu siapa? Tunggu, mamanya ibunya siapa? si Taepong. Oh Taepong, kirain ini mamanya si Kim Min Sok. Itu Aries kayaknya. Iya, kalau mamanya punya. Iya. Ya itu ambisius kan. Kalau si Ambisius mamanya Taepong tuh dia ini masih berbau-bau kemewahan gitu loh, walaupun udah bangkrut dia tetap nih mempertahankan harga diri dia yang aku nih berangkat dari orang kaya gitu. Tapi pada akhirnya runtuh juga ya ininya dia. Perkara mau jual cincin kawinnya itu aja dia Iya. mikirin berkali-kali lipat kan. Soalnya dia tuh selalu ini mensupport sepenuhnya gitu loh si mamanya ini ke Taepongnya, jadi kayak sejiwa gitu loh dia dengan si Taepong ini. Dan Taepong itu kayak energinya gak ada habis-habisnya gitu ya, Semangat terus. extrovert banget itu dia. Ada kan yang dia pas awal-awal, dia kan anak pesta nih kan. Apa namanya di situ? Generasi orange. Ah iya, generasi Generasi orange. orange. Hah? Klub orange atau generasi Generasi orange Generasi kayak orange. anak-anak Gen Z yang sekarang gitu. Terus ini juga gak sih kayak dia konyol ya, si Wang Namu sama Taepong ngapain ikut audisi pria nomor 1, pria nomor 2. Itu kan acara dating show. Ya dia mau-mau aja lagi tapi ya disuruh gitu kan, temennya gak hadir. Tapi ternyata adiknya Om Isen juga di situ. Iya, kan pandangan pertama nggak sih si Namunya di situ kan. boleh. Karena kan si Namu ini nih temen apa? Setia juga loh. Dia sendiri yang nggak ninggalin Taepong
Kalau yang lain kan inget nggak sih yang waktu dia Iya. dikerjain apa dijebak ya? Sama yang itu yang apa sih villain yang satu itu? Iya. Pio, anaknya Pak Pio itu kan. Iya, iya. Aku tanya Pio siapa yang Terus pas dia bangkrut bangkrut semuanya ini kan menghindar dari dia tuh. Cuman si dia ini udah sampai babak belur juga tetap. Ya betul. Jadi kayak ya udah itu kalau mau nemenin juga wajar gak sih? Itu kayaknya merujuk ke judulnya juga gak sih? Kan Typhoon itu bahasa lain dari topan gitu loh. Jadi ini tuh wajar kalau setiap episodenya tuh cobaannya gerada-geruduk banget kan. Karena emang angin topan banget gitu. Dan menandakan katanya ya ini dari produsernya gitu. Judulnya tuh kenapa ngambilnya topan gitu dalam tanda kutip. Jadi dilihat si Taepungnya tuh nanti bakal dapat keluarga ketemu gede yang itu yang di trading Typhoon itu. Terus kita lihat ketika situasi dia lagi hancur, siapa yang bakal tetap ada di sisi dia. Nah, sebanyak apapun teman yang kita punya, ternyata tetap nggak terlalu berguna juga kalau kita lagi jatuh gitu. Kita bisa melihat tetap kita sendiri ya ada pada akhirnya tetap si Namu kan, Wang Namu sama temennya yang ikutan satu bangkrut lagi. juga tuh, Iya. Yun Song, ya kan? Yang kerja di pabrik helm gitu. Si Yun Song itu sama satu lagi ya katanya judulnya itu kenapa Typhoon Family ya ini merujuk ke keluarganya si Taepung ini loh, keluarga Tapi trading. awalnya itu diumumin Typhoon Company. Nggak ya kan perusahaan Company. Taepung Sangsa gitu ya. Iya. Ya itu sih katanya dari si bapak produsernya ini ya, soal judulnya kenapa Typhoon Family, kayak filosofi judul gitu ya. Tapi bagus ini beneran untuk kita yang meniti karir, anak-anak muda kayak Gen Z ini cocok banget nonton ini, direkomendasiin banget buat Gen Z ya. Tapi tiap episodenya ini enggak sih tuh Ada cobaan. apalagi Iya. apalagi sudah ini tunggu capek aku bentar Ya, bisa betul, istirahat betul, nggak? betul. Aku nontonnya ini kan kayak ini ya penasaran terus loh bawaannya kayak apalagi nih udah nih udah selesai mau ini lagi nih oh apalagi nih udah mau selesai misinya udah mau terjual ada lagi kayak Ya dunia bisnis, jadi kayak kalau yang lulusan Itaewon Class yang pernah nonton drakor Itaewon Class pasti nggak heran sih, maksudnya udah terbiasa nih dengan gedebak-gedebuknya ujian di Typhoon Family. Soalnya ini mirip dengan Itaewon Class, bedanya kalau di Itaewon Class itu kan dia Typhoon ini kan dia perusahaan trading, kalau Itaewon itu dia ini kuliner ya kan. Mirip sih, jadi kayak udah lulusan Itaewon mah lulusan dan bisa lah kita menghadapi ini, nggak yang narik napas dulu ntar ini kenapa nih dia gitu. Kalau jujur aku biasa sih nontonnya, kayak oh ya udah ini emang cobaan orang-orang di dunia bisnis gitu ya, walaupun villainnya memang benar-benar villain ya, pure banget, ngeselin banget emang dari awal sampai akhir bapak itu terus. Mirip banget loh di Itaewon Class kan juga bapak jangga itu yang dia ngelawan Park Seo Joon kan. Si Park Seo Joonnya sampai di penjara nih gara-gara jatuhin anaknya si bapak-bapak jangga itu kan. Ini beneran mirip dari, apalagi yang kemiripannya setelah meninggalnya si bapaknya Taepung itu, sampai setega itu bapak ini menipu si Taepungnya ya kan untuk ngambil alih perusahaannya gitu. Nah ini udah mulai mirip nih dari situ. Aku ngerasa oh berarti ini alurnya kayak Itaewon Class. Cuman aku Tapi nggak tahu bedanya ini bapak yang villain itu dia punya utang kayak. ke bapaknya ini kan. Iya. Tapi Ada. disembunyikan. Mm-mm. Suratnya tuh masih disembunyikan. Harusnya kan dia yang punya malu kan. Ini kan dia seolah-olah Seolah-olah Kang Tepung bapaknya Taepung itu, yang punya hutang kan. Ya itu sih. Soalnya tersirat dari bapaknya Taepung kan bilang soal uang yang kemarin bisa kok dibicarakan baik-baik gitu kan, malah besoknya bapaknya kena serangan jantung. Iya. Itu serangan jantung apa sih? Iya, Sakit serangan pokoknya jantung gitu lah ya. tiba-tiba. Ya, Terus itu. serangan jantung setelah ketemu sama bapak itu nggak sih di rumah sakit?
kan ada. Nah iya kan? itu flashbacknya kan. Iya flashback. Jadi emang bapak itu emang pemicunya. Ini beneran loh, kayak alurnya tuh mirip di Itaewon Class. Jadi nanti 16 episode itu dia bakal selamat dari ujiannya si bapak ini tuh kalau di Itaewon Class ya. Dia sampai di episode 14 tuh. Jadi bakal ada ujian terus dia jatuh bangun emang bener-bener sampai nol banget. Ini kan dia udah di nol banget kan, rumah nggak punya ya kan, terus kayak ya udah ya chill aja gitu hidup, sama banget kayak di Itaewon Class sampai temen-temennya dia pada ninggalin semua gitu. Ini beneran sama sih. Tapi bedanya Itaewon Class tuh kayak nggak punya yang dipertaruhkan dah sih kak. Nggak punya keluarga, dia nggak punya keluarga. Iya, Pas Sojunnya ujungnya, udah yatim piatu. Uh-uh. Pertaruhannya di lawannya yang Kim Dami itu. Dia posisinya kayak si Minha. Ini kan Minha kan nggak punya bapak ibu kan. Iya. Jadi kalau si cewek itu kan dia harus mengikuti kemauan orang tuanya kan. Dan dia mau bebas aja gitu. Ini kayak posisinya kebalik aja nih. Si ceweknya tuh versi Minha itu versi Taepung kan. Minha itu versi Park Sojun kalau di Itaewon Class. Kalau Taepung itu versi Kim Dami-nya. Dia masih punya ibu kan. Kalau Itaewon Class siapa ininya produksinya? Nah, nggak tahu tuh, lupa aku. 2020 itu. Bukan yang sama ya berarti ya? Nggak tahu. Entah SBS kayaknya. Dari apa namanya? Webtoon juga dia adopsi. Ya, itu kan pemerannya. Berarti Kak Yunda notice Taepungnya ya. Kalau Meli Tepungnya juga. Taepung juga ya. Soalnya banyak dari dia di balik sisi dia yang bebas, dia orang yang sopan, hormat ke orang tua. Terus dia juga cowok yang suka bunga kak. Oh iya Dia benar. nanam bunga. Terus ada satu bunga yang dia suka. Lupa Apa kami namanya ya? Nggak inget. Kenikir. Ah iya Nah, ya kenikir. kenikir itu. Terus dia bilang mission itu kenikir. Karena kan kata dia di episode awal itu Kenikir itu dia hidupnya mudah kalau di tangan orang yang tepat. Tapi apa ya, aku lupa, pokoknya tuh dia juga bisa disemai dari biji-bijinya gitu. Terus yang dia putus asa juga tuh kan dia membakar Kenikir yang gagal tumbuh. Dan dia bilang terima kasih sudah berbuah. Itu kayak maknanya ganda gitu loh, makna tersirat, entah dia mau menyampaikan apa. Kalau orang biasa kan palingan kalau gagal tuh kayak kecewa dah. Ya, Nah dia malah terima kasih karena pernah tumbuh. ya itu. Kalau aku ke ininya sih, missionnya. Aku salut dengan karakter dia yang dia kuat gitu, nggak menye-menye juga gitu. Dia sebenarnya pengen melakukan banyak hal dengan hidup dia karena dia anak pertama ya, dan dia tulang punggung keluarga juga. Tidak ada yang menanyakan kabar dia gitu loh. Iya. Apakah kamu baik-baik saja gitu. Kayak, kamu boleh loh nangis gitu, kamu boleh loh melakukan apapun yang kamu mau gitu. Bahkan kan adiknya greget nggak sih, kayak on me. Adiknya kenapa cuma kakak yang boleh kerja Ya gitu bilang kan. itu karena kan dia ngerasa adiknya masih kecil, 21 tahun, masih bisa sekolah kan, jadi ya memang harus dia gitu. Adiknya kan greget yang dia nggak jadi daftar sekolah juga gitu. Kayak dia selalu bangga dengan adiknya, apapun yang adiknya lakukan tuh dia nggak pernah ngelarang. Itu yang aku suka dari dia. Jadi dia memang bener-bener visioner juga loh pikirannya dia tuh. Dia memprediksi untuk masa depan adiknya, untuk masa depan perusahaannya gitu. Dia setotalitas itu untuk hidup gitu kan. Ya itu aku suka dengan karakter dia di situ. Misalnya Nggak apa-apa sih, kan walaupun di awal kan juga bangkrut tipon trading ya? Iya, tipon trading ini, tapi dia tetap ini loh kayak kita coba lakuin. Dia kan kayak punya ini ya, apa sih kita bilangnya planning, bukan apa ya Dew, kalau misalnya mapping. intuisi apa sih? Iya, intuisi ya. Kayak punya Feeling intuisi, gitu. feeling kayak ntar walaupun nggak sekarang, ntar kayaknya ini deh. Ya itu Entah kapan maksudnya lagi, dia visioner. gitu. Dengan pemikirannya dia bisa memprediksi Ya memprediksi, Hal-hal iya yang- memprediksi. di dunia perusahaan tuh. Dia emang di dunia perdagangan tuh dia tuh udah memang ahli gitu loh di pekerjaannya dia totalitas gitu kan. Iya itu. Untuk tokoh-tokohnya. Siapa lagi ya kalau di situ ya? Aduh lupa namanya. Itu sih.
adiknya siapa tadi? Si Oh Miho. Miho. Oh apa? Oh Miho kan? Oh Miho. Oh Miho. Nah, Oh Miho itu juga ini sih lucu nggak sih karakternya, kayak dia tuh apalagi dengan orang kayak ibunya si ini kan Tepung, Tepung. dia gak kayak apa sih? Ya dia tuh kayak Scorpio nggak sih? Gengsi tapi ini Ya gitu. gengsi tapi ngikutin juga nih. Belajar dia diam-diam belajar gitu. Oh, oke. Ini Iya kan. kayak oh my god, lucu. Badas tapi dia kalau di luar ya. Iya badas. Keren dia. Kalah itu si kakaknya dia Iya. udah duluan pacaran. Ya kan dia kayak mana ya sebenarnya Mison itu bisa loh. Mison nggak sih namanya? Miho. Oh Miho kan? Oh, Miho. Ya, si Minhanya. Oh ya, oh Miho. Iya, oh Bisa aja dia kalau mau nerima cintanya Tepung, kan dia memikirkan banyak hal. Dia Kayak belum mau. Belum prioritas dia. Udah ada kalau dia mau bisa dia. Udah dari awal dibilang suka kok. Belum masuk kayaknya nggak ada di agenda dia deh. Agenda nggak ada di listnya. Listnya Nggak belum. ada itu. Dia lebih memilih untuk karir dia yang cemerlang dulu deh gitu. Adik-adiknya makan apa nih hari ini? Mau ditinggal ke Thailand aja ya, beras gini. Iya. Masa Mikir gitu beras? kan adiknya bisa nggak ya nih ditinggal gitu kan. Itu aja dia udah kepikiran kemana-mana dia. Tapi lucu tahu ekspresi dia lagi malu-malu kucing sama si Tepung. Tepung. Kayak Natural ya. iya. Oh gini ya rasanya mungkin kayak ada lah geter-geter tapi aku mau lewatkan dulu geter ini ntar ya Ini gitu. romansa cinta zaman dulu ya. Iya. Tapi di sini aku sedikit menyorot tentang kisah ini. Mereka menyuguhkan kritik ini ya, patriarki. Iya. Dimana Di yang awal. misalnya sama si bapak Gomujin itu, kayaknya Gemini gak sih Gomujin itu ngeselin banget cuy. Gomujin atau Gomajin ya? Gomujin apa Gomujin? Gomajin ya? Gomajin ya? Gomajin. Gomajin ya. Iya, dia ngelarang si misalnya jadi sales. Jadi kayak Iya. sales itu hanya bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Jadi mentang-mentang dia benar-benar. wanita nggak boleh nih jadi sales gitu kan. Dia tuh Cocoknya jadi beranggapan itu salesman. sales ada woman. Ya itu ternyata Woman. berangkat dari budaya patriarki ya. Iya. Terus dia disuruh jadi akuntan doang kan. Mm-mm. Jelas-jelas si Tepungnya udah ngangkat dia jadi staf senior. Dia tetap aja mandang si misalnya ini asisten ya, kayak apapun yang dilakukan si Mison ini juga kemampuan, pokoknya pekerjaan yang hebat gitu loh, yang menghasilkan tuh tidak diakui gitu sama si Bener. Gomajin ini. Itu menandakan patriarki banget. Sama perempuan itu ini dianggap kayak standar ganda. Dia dibilang beban keluarga, tapi disuruh kerja juga gitu. Kayak makanya di situ kan banyak perempuan-perempuan yang ikut bekerja menghidupi keluarga kan. Ingat yang di Gomajin juga kan bilang, jangan suruh istrimu kerja, baru aja ngelahirin gitu kan kata bapaknya kan. Tapi notice enggak di Even Family ini enggak nampilin bapak yang pekerja. Nah itu makanya Cuma patriarki di awal yang kuat nampil. banget. Jadi kayak standar ganda si cewek ini, perempuan itu dianggap beban keluarga, dan satunya lagi tuh kayak perempuan harus bekerja gitu. Karena laki-laki itu dianggap superior gitu loh, dia berhak melakukan apapun yang mereka mau, tapi perempuan gak boleh nih gitu. Tapi efeknya langsung nampak sih di itu mamanya Wang Tepong. Ya, Pas bapaknya meninggal kan dia parkir mobil juga udah bisa. dua-duanya lagi. Jika Masa dia udah bisa juga parkir mobil? Kang Tepong apa? Kerjasama yang baik antara ibu dan anak itu. Nah itu dramatisasi si Tepung itu ternyata diwarisi dari ibunya guys. Yang oma yang lehernya kecengklak tuh. Nah itu kan perkara dia tidur miring doang. Lu miring. Itu kan kayak apa sih pas awalnya apa sih? Drama Oh ternyata kepalanya miring. Mamanya ternyata ada juga drama-dramanya. Ya keluarga ini konyol, bangkrut juga tapi menikmati gitu. Aduh. Ini kayak mereka tuh definisi dikasih cobaan emang dicobain. Iya. Terus ini juga nih yang kritik patriarki itu yang perempuan dipandang sebagai objek seksual. Yang adiknya Mison mau dilecehkan. Iya. Itu juga. Tapi dia ngerti taekwondo ya, maksudnya kayak kenapa harus menunggu si Dilecehin dulu. Wang Namo itu nyelamatin dia yang nggak ngerti gelut gitu. Kenapa sih? Itu konyol Oh, ya. jago ya. Iya.
Iya, cuman mungkin karena ini kali ya pengaruh budaya yang sedang berkembang saat itu, jadi kayak perempuan itu nggak punya kekuatan apapun untuk melawan ya, meskipun sadar mereka sedang dieksploitasi gitu. Tapi itu dark komedi jadinya, konyol sih. Namunya juga nggak ngerti apa-apa tapi ngegas aja nih. Aku kan, berarti dia bisa gelut lah waktu dia di klub itu ngapain teriak-teriak manggilin tepung ya, kalau dia bisa gelut ternyata nol. Itu sih kayak ini emang komedinya tuh pas ya. Bener. Komedi-komedi ala 90-an gitu loh. Terus juga romansnya juga gak berlebihan. Konfliknya juga memang menandakan konflik yang era-era sulitnya mencari uang di era krisis moneter gitu loh, nggak konflik yang drama banget gitu lah. Konfliknya yang Tapi masih menegangkan realistis juga, menegangkan itu pas waktu kasus sepatu. Masa dia gadain matanya? Dia gadain mata. Itu kan dia tuh kayak di situ tuh bener-bener ya si Tepung ini kayak omongannya tingkahnya apa gitu, kayak dia udah janji sama si Misok jangan melakukan hal yang buat aku marah, dia gadein bola mata katanya, kayak waduh udah terlanjur nih. Gimana ya? Itu lucu banget sih. Terus ujung-ujungnya ketahuan juga ya. Yang perkara ini juga lucu tuh, yang karpet Mel Dew, yang yang hujan itu. Itu aku kan kesel itu sih. dagangan pertama dia kan? Sebel banget gak sih, udah effort loh sekeluarga nyelamatin karpet, diboyong sama si Pak Pio itu. Itu adegan yang di pelabuhan nggak sih, atau ruangan yang di lapangan luas itu? iya Parkiran, Parkiran. Kang Tepung sampai semalaman. Itu lucu nih. Soundtracknya kayak ini lagi, yang Buddha-Buddha itu. Kayak kedinginan. Aduh. yang minum itu loh, punten kasih dulu minumnya. Iya, enggak. Ternyata dia minum sendiri. Cuma formalitas. Tapi kayak sadar nggak sih, konflik ini ditimbulkan gara-gara si Gomajin ini. Dari awal gue majin nih. Iya, emang Gomajin ini buzzer kayaknya. Buzzernya Typhoon ini. Iya kan awal ditipu kan juga gue majin ya. Mereka Ya bertiga. itu, terus juga yang karpet itu udah bener nih selamat dari yang Debang ya. Iya. Ya itu selamat tuh dari situ, nggak selamat dari gudang. Hei, gue bilang apa sih? Ngeselin banget ini, tapi dia nggak merasa bersalah ya. Udah diambil karpetnya itu, dia bisa memanipulasi, itu kan Gemini dia nih, manipulasi keadaan seolah-olah itu kesalahan bersama gitu loh, karena kita ceroboh gitu. Maaf ya Gemini. Terus juga yang kedua yang di Thailand tuh. Oh iya. Segala ngasih tips kan udah dibilang. Nyogok kan lu jadinya. Gue bilang itu juga nggak ngerasa salah juga. Bisa-bisanya dia bilang sebagai bos mengambil tanggung jawab lah gitu lah. Ini salah kamu. Itu ngeselin loh. Bagus juga sih si Tepung lah. Saya nggak dulu. Untung Tepungnya nih chill ya orangnya ya. Iya. Tapi itu nunjukin kayak kenyataannya emang ada sih kayak itu, nyogok-nyogok, impor-ekspor. Ya budaya-budaya kayak gitu kan. Dia nyamain sama Thailand. Thailand aja udah dia nggak dijajah bro. Thailand nggak dijajah, udah merdeka dulu gitu. Maksudnya kan dia juga satu-satunya negara enggak deng. Waktu itu kan di episode 78 itu kenapa Tepong ngambil negara Thailand, karena Thailand negara yang pertama kena ini kan krisis moneter. Ya jelas lah udah modern, maksudnya udah lewatin masanya. Nggak main sogok-sogok cuy gitu. Maksudnya kayak kuno banget ini orang. Lucu sih. Banyak hal-hal lucu sih. Nah dari tadi kita pemeran nih, adegan belum tahu apa nih adegan yang menarik menurut kita di sini. Meli, Dewi yang mana dulu? Kak Dewi lah. Ini lebih dari satu gitu. Boleh kayaknya banyak. Udah nulis ya? Banyak. Meli kalau mau duluan. Duluan Sambil mikir ini. Amel ayo. Amel. Yang pertama itu yang pas waktu Kang Tepong pulang sehabis ditampar bapaknya. Kan malamnya dia nginep di itu kan, di kayak apa? Kebun bunga. Terus paginya dia kan pulang naik kereta bawa bunga.
Nah terus ada Om Misun tuh. Oh, yang dia Kayak itu pundaknya jatuhin itu. pundaknya tuh. Oh, Itu iya, kayak iya. wow. Oh, kamu dia lagi Oh, nanti ada bunga ya Ada di sini bunga. ya. Iya. Bunga tepung di sini ya. dia ngebayangin si Om Misun tuh dia gitu kayak ditemplokin sama si Tepung. Nah tapi itu kan belum bentar, cuman bentar berapa detik Iya, pas gitu. mau nyebrang itu kan. Terus di dalamnya juga si Mm-mm. Misunnya curi-curi pandang. Iya. Pandang pertama. Aku kalau lagu itu ingat ini loh yang demo kemarin, lihat besi langsung suka. Nah itu terus ada lagi nggak Mel? Apa Mas? Yang Kang Tepong pertama kali bilang suka. Ya, di pelabuhan Iya, selesai Setelah- kasus yang itu yang Itu. impor ke luar itu pakai tanker. iya apa sih, ke Dia Maroko konsumsi atau berapa tepung. sih? Iya. Oh, iya. Apa itu ya? Dia bawa sepatu. Dia bawa Iya, sepatu. Habis mau ekspor sepatu ya. Kang Tepong bilang Oh Misun tuh ternyata dalam keadaan yang apapun dia tetap cantik. Iya. Dia bilang. Aduh. Kalau marah dia gemas, kalau senyum dia cantik, Dia cantik, gitu. ya. Dia Terus bilang. dia bilang kayaknya dia udah suka. Aku menyukaimu, dia bilang gitu. Santai ya. Oh Misun langsung kayak diam gitu Apa terus sih, mikir, gitu? apa sih orangnya apa sih? Tiba-tiba Enggak, apa langsung sih suka. gitu kan. Apa Enggak sih? kok, enggak. Tapi dalam hati kayak Aduh. Iya, iya. Betul. Ada lagi nggak? Nanti lah, ya. Kak Dewi Dia dulu, ini nanti memilih banyak, momen-momen yang ya, Iya. terlihat ya. Dewi. Aduh, aku kok gak kepikiran ya momen ubunya malahan ya. Dia tunggu apa deh? Coba sebutkan dulu yang punyamu nih. Aku yang sadar nggak, Tepung itu stylenya abang dangdut banget loh. Oh, iya. Kalau kita bilang Abang Dia kan abang tren dangdut yang- dulu kan bajunya kayak licin gak sih, yang Iya. baju yang jatuh gitu. Apalagi yang dia di Club Orange itu, aku kayak seperti mati lampu. Kayak auto nyanyi itu aku. Itu ya kayak dia momen yang dia senang-senang sama temannya gitu. Maksudnya kayak kehidupan anak muda memang hidup yang seneng-seneng aja gitu loh. Bebas. Itu notice yang karena style dia dangdut banget ya di situ, tapi tetap fashion gitu loh dia di situ. aku ingat Kortis tahu di situ dia yang pakai grembel-grembel kayak gitu. Syam. Nah, dia kayak kiri nih dangdut banget gitu. Terus yang kedua tuh yang dia ketemuan sama temennya lagi yang kedua kali si Yun Song di tepi sungai itu kan. Setelah dia bilang haha aku juga bangkrut nih bro gitu kan. Dia kayak santai aja lah hidup ini gitu. Terus ada tuh kalimat dia yang jadi pelajaran buat aku juga. Yang dia bilang temennya nih kan, apapun yang terjadi jangan percaya orang itu yang bikin kamu malah hidup kamu hancur gitu kan, kata temennya kan. Terus si Tepong itu jawab kayak banyak orang jahat di dunia ini, kalau kita akan membenci mereka semua kita akan lelah. Jadi kayak fokus aja sama orang-orang yang suka sama kita, Itu orang-orang yang berada di dekat adegan kita. itu sampai kami screenshot tau. Iya, iya. Kami screenshot. Aku langsung Gara-gara merinding nih suka aja. adegan itu kami suka. Itu aku Adegan suka kami banget. suka. Nggak bisa dikamerain ya ini. Itu seneng banget aku dengan kalimat dia yang itu. Iya, Kayak menenangkan, ibaratnya kayak betul. lagi ada kebakaran tiba-tiba dia nyiram air kayak sejuk. di balik dia yang hidupnya cobaan hidupnya gerada geruduk ya, gede-gede banget nih hidupnya dia nih, dia udah self healing, self love juga gitu. Maksudnya makanya dia memandang dunia ini santai aja lah gitu, kayak mau nyari apa sih di dunia ini gitu ya kan. Sama yang satu lagi nih aku suka di momen dia kan temennya nyuruh dia nangis kan, si Wang Nam gitu. Pada akhirnya dia jatuh juga kan, runtuh juga pertahanannya dia nangis di tepi ruko orang yang dia bilang iya. dia kangen bapaknya. Itu sih, itu menurut aku deep banget untuk seorang anak ya. Ini kayak dia menjadikan ayahnya itu panutan, apapun yang ayahnya katakan ke dia tuh dia nggak ngambil hati gitu loh. Ada yang memang beberapa dia ambil hatinya dia gitu, tapi mungkin dia ngerasa kalau apa yang dia lakukan tuh juga nggak sesuai dengan keinginan ayahnya kan. Maksudnya dia pengennya ya kamu tuh laki-laki gitu kan, nganggur tuh mau ngapain gitu kan. Jadi mungkin dia kepikiran juga setelah bapaknya nggak ada baru nih dia terasa semuanya gitu kan. Memang kadang-kadang kalau pas lagi ada tuh kayak kita biasa aja, semua kan terasa bermakna ketika udah nggak ada gitu. Jadi Catat. di situ aku
sangat-sangat momen yang sangat-sangat deep banget untuk seorang anak ya. Dia kehilangan arah dan pegangan ayah. Ini arahnya kemana ya? Kayak judul udah sih. Ayah ini arahnya kemana? Boleh ya. Ya itu, aku suka itu sih. Indah. Oke, kalau aku ini sih si Tepong itu pertama kali datang ke kantor ayahnya. Wah, aku mau bekerja. Aku kayak Dengan kondisi kosong banget ya. aku mau bekerja, tapi memang dia di atas meja itu aku apa sih seneng aja merasakan feel dia yang kayak ya udahlah gitu kan, tapi dia pengen bekerja gitu, apalagi dia mau minta bimbingan sama si ini siapa Om Mison itu. Nah, itu mah akal-akalan Dia udah Akal-akalannya ngincar Budi. itu. Udah ngincar dari awal ya. itu. akal-akalan Tepung aja. Itu sih sama ini ada dia ketemu sama ibu yang di mana tuh daerah tempat lain, tempat ekspor impor tuh. Iya di sepatu pelabuhan itu kan. Ibu-ibu yang rambut pendek Iya. siapa itu namanya. Nah itu Kenalan pas Sajang yang jualan itu kan. aku seneng aja pas mereka ada pertemuan itu tuh kayak mana ya, walaupun ibu tuh agak gini ya gerasok-gerusuk juga kan, tapi Aries nggak sih? Kayak galak deh sih wajah ibunya kan. iya kayak galak kan, tapi ini dia ngebantuin gitu, Iya, ngebantuin Tepong dalam keadaan apapun. Realistis ibu itu. Iya. Dia nggak ngelihat ini juga sih, ibu tuh nggak ngelihat apa ya. Aku takutnya gini pas awal-awal, aduh ibu ini mau ngapain ya? Trans isu. Udom. Kok bisa ya? Udom aja orang bawaannya. Sama ibu-ibu loh, hey, istighfar bro. Ya kemarin lain lagi ya. Karena gini, aku ngelihat dari episode awal sampai itu kan, oh ada aja kendala-kendalanya nih. Dia mau nggak mau kesana itu kan mau lihat langsung nih apa nih mau dijual gitu nggak sih? Aku kayak ntar apalagi nih? Ini baru sedikit-sedikit bahagia nih. Ntar apalagi nih? Aduh, Susan mulu. Tapi ini aja seru aja ngeliat ibu itu sampai dia yang menjadi jembatan ke ini kan tempat apa namanya yang nyewa kapal, Iya. apa semuanya itu dia sih. Ya itu beliau tuh udah sepuh, maksudnya udah pro ini untuk dunia perdagangan. Kan dia jual makanan kan? Iya. Makanan ya? Yang malam-malam itu. Oh itu ibu itu Iya, yang ibu jual? itu. Oh. Yang emosian terus tuh. Kalau nggak Emosian membara, bawaannya dia. nggak hidup ini ya jiwanya. Tapi dia ngasih kayak motivasi ke Kang Tepong. Dia bilang bukan uang yang paling penting, Iya, tapi iya. orang-orang yang ada di sisi dia. Iya betul. Waktu ngangkut-ngangkut barang itu nggak sih di sela-sela, oh bisa juga ibu ini serius gitu. Kang Tepong malah ngeliatin Om Misun yang ada sekarang. Berarti dia mikir lagi, oh berarti yang lain ada. Dia otak dia tuh ini ya. Om Kang Misun. Tepung ini, Pandangannya ke Om Misun. Kang Tepung tuh otak dia tuh satu bisnis, dua misalnya. Satu bisnis dua episode. Soalnya dia soal duit tuh dia nggak mikir loh. Tengok lah dia ngasih temennya seberapa itu, kayak dia udahlah ambil aja duit, duitnya ambil gitu. Nah, memang keren loh dia tuh di situ. Si Tepung ini kayaknya MBTI-nya ESFP. Dia gitu-gitu perasa loh. Iya, dia perasa. Dia pekaan, dia feel-nya ada dia. Kalau si Misonnya tuh dia kayaknya INTP. Mereka berdua tuh nggak judging, tapi kerasa nggak kalau si Misonnya tuh lebih thinking daripada feeling, ya kan? Dia aja mengesampingkan perasaannya dia sama Tepung kan, dia thinking banget anaknya, introvert. Dia nggak banyak kenal gitu loh sama orang-orang, tapi dia tahu tentang dunia dia gitu. Emang strategis banget anaknya. Kalau Tepung kan, selagi dia makhluk hidup, kayaknya bakal jadi temen deh. Ya kan, hidup berdua sama bunga aja bisa dia. Selagi dia balik hidup. Ya kayak ekstrovertnya tuh dan energi dia tuh gak ada habisnya bro. Ya Iya. ampun, ya orang, aku capek liatnya. Iya benar, aku capek benar. Tapi ada itu adegan dimana dia ngakuin ke mamanya kalau dia capek. Dia Iya capek, kan? dia takut. Pas ini kan pertama kali diusir dari rumah kan. Enggak, bukan yang pas dia gagal apa ya, pokoknya dia gagal terus kembali ke rumah. Gagal yang ini dagangan yang pertama itu. Dagangan yang pertama ya? tekstil itu loh Mel. Itu Yang udah di apa? rumah Om Misun. Iya kan Nah, mereka itu. ini. Kayak cobaannya kan emang bertubi-tubi kan. Mm-mm. Yang karpetnya diambil Pak Pio-Pio itu. Iya. Terus
ternyata rumah juga dari Pak Pio Pio juga uninya. Iya ya. Perbuatannya, iya kan dia bilang, aku mau lihat setelah dia kehilangan ini tempat tinggal, apa yang akan dia lakukan, apakah dia akan menangis berguling-guling kata si Pak Pio Pio itu kan. Lebay bapak tuh. Tapi ternyata malah chill aja tuh orangnya kan, tidur di kantongnya. Heeh. Yang di kantor itu kan, terus mamanya bilang kalau kamu bukan di kantor, itu pas pokoknya mamanya tuh udah tinggal sehari atau 2 hari gitu di rumahnya Mison ya. Terus Kang Tepong tuh pulang. Oh, ingat-ingat malam-malam ya. Sebelumnya kan dia janjiin dah kalau misalnya ini deal, dia bakalan itu bawa mamanya makan atau apa gitu dah. Iya. Oh, yang di Terus- kamar ya ini ya. Di jalan. Di jalan. Mamanya udah duduk di ini enggak sih? Di kayak Pokoknya- tempat makan gitu Kita enggak? membayangkan adegan berbeda-beda. Iya, mamanya udah duduk, terus mamanya pulang. Nah, di jalan pulang tuh ketemu Kang Tepong. Kang Tepong bilang lah. Awalnya Kang Tepong udah ngakuin itu. Terus mamanya bilang Iya, kalau iya, gitu. iya. Nah, itu nangis dia situ Ya, sambil peluk dia mamanya. bilang dia capek kan. Heeh. Iya. Itu deep ya antara ibu dan anak ya. Ada tempat berpulang. Iya. Nah, sebenarnya dia punya ini kan tempat tujuan yang pasti gitu kan. Ya walaupun nanti bakal berpindah juga tuh Pulangnya. dia punya rumah yang lebih mewah lagi kan. Kok ibunya tuh rumah yang sederhana tapi hangat gitu kan. Dia tuh kayak emang nih orang kayaknya nggak bisa diajak serius lah si Tepung ini nih. Ada aja gebrakan dia tuh. Ada Capek dia deh. niat bikin itu video iklan sepatu. Iya. Keren Kak iklan yo. Mana sih Dia jalan kayak namunya model itu? kan. Ya, kayak disuruh lompat. Aku kan belum bilang ini action. Ngapain lompat? Kameranya belum dihidupin. Capek. Tapi kayak emang Jadul lah sih kameranya. Iya. Jadul. Aduh. Ya itu banyak adegan konyol ya di sini. Maksudnya kayak Tapi itu salah satu keren sih. Bisa bikin iklan kayak gitu, bikin video. Pada saat era itu ya. Era itu. era 90-an. Adegan konyol karena mungkin ini enggak sih ujiannya tuh gedebak-gedebuk. Jadi komedinya dikasihin konyol sekalian, yang enggak masuk akal sekalian. Kayak makan tepung. Mana sih bapak-bapak itu bilang itulah cara mengkonsumsi narkoba. Maksud Pasti konyol emang ya. Itu ada aja ya bang gebrakannya ya. Tapi kalau nggak ada Gomajin, dia tuh juga nggak punya tantangan yang hebat loh. Gomajin itu juga berperan penting walaupun dia menyebalkan ya. Jadi dia bisa memutar otak. Di situ dia kayak sisi sensingnya dia itu emang benar-benar berguna nih. Dia emang nggak bisa nih teoretis gitu kan mikir kayak si Mison nih prediksi nanti untung ruginya, pemasarannya gitu kan, akuntannya gitu. Dia nggak kepikiran itu. Tapi yang penting aku punya ide. Tapi aku nggak bisa jalanin gimana. Makanya dia ngambil Gomajin lagi kan. Iya. Gitu. Makanya di situ emang otaknya tuh udah otak bisnis dia. Sensingnya jalan di situ. Nah, di drakor ini juga ada cameo yang sebelumnya kita bahas Kak, di drakor sebelumnya. Oh, Di drakor dia main Law and City dulu. Oh iya. Sekarang dia cameo di sini. Dia jadi apa? Aku lupa. bisa menjadi MC dating kan? Oh iya. MC acara dating. MC Iya, MC MC atau peserta? Peserta Peserta deh. Kak. Emang peserta? Peserta dia. Oh. Nomor 1 dah. Iya, cowok nomor 1. Oh iya Namja ini ya Namja nomor 1. Heeh. Iya. Im Song Jae. Jadi pembuka di awal dia. Siapa lagi dong? Kalau aku jujur dari cameo suka ini cameo yang dari Thailand Mbak Oh. Devika itu. Itu cinta pertama semua orang, semua umat yang nonton drama Thailand sih kayaknya si Devika itu. Aku langsung kayak anjas gitu kan, datengin langsung si Devikanya gitu kayak wah ini TVN gak main-main ya aku bilang kan. Seneng aku di situ dia ada. Jadi kayak langsung sawadika. Wala itu medok ya. Iya langsung tulen gitu di situ. Aku suka itu sih kalau cameo. Tapi bapaknya Tepung kan juga cameo. Iya, si Dong jatuhnya. Yeol. Iya. Jatuhnya cameo. Bapak-bapak itu yang selalu ada di setiap drama. Tapi setiap drama yang ada dia itu pasti bagus. Iya. Bapak ini. Sama kayak neneknya Oh Mison. Setiap drama yang ada dia pasti bagus. Iya. Iya. Kamtan Caca. Kan ada tuh. Kalau kalau aku ini tolak ukur drakor itu bagus kalau ada bapaknya ini Sung Jae yang di Lovely Runner. Ryo Sung Jae.
Sunja. Bapak dia. Yang bapaknya Sunja. Nah itu pasti kalau ada bapak itu drakor itu tuh naik banget gitu loh Mel, kayak up banget. Kalau aku sih, kalau ukur drakor itu bagus pasti ada bapak itu. Ya, bahas cameo. Aku pelangap Banyak ya, banyak cameo-nya ya. Itu Di sih. episode 1 kan bapaknya Taepung ya. Episode 2 si Songjae itu nggak sih? Ya kan? Dating itu episode 2 kan? Satu nggak? Masih satu. Oh masih satu ya. Ada lagi siapa nih, kita lihat aja deh. Episode yang itu juga cameo yang tukang sepatu Iya, bapak itu. Jin Song Kyu. Tapi kayaknya dia bakalan ada lagi lah. Bakalan muncul lagi lah. Berarti Iya kan? cameo yang lebih dari Kemungkinan satu iya. episode ya. Setelah 2 tahun. Iya, 2 tahun kemudian begini lah nasibnya. Jin Song Kyu itu juga bagus tuh actingnya. Iya. Terus siapa lagi tuh cameo? Ini siapa aja nih? Ini kayaknya dari Thailand ya. Oh itu Biterapong Lewarakawong. Apa sih? Apa sih Kak? ngapain kak? Bacanya Tangan kakak ngapain gimana? itu aja Bacanya sih. gimana? Nian. Apa deh? Kamu bisa bacanya? Enggak, aku lidah Jawa bukan Thailand ya. Aku cuma taunya tuh Kopkun Ka. Kapan kak? Mayday gitu kata si bapak-bapak polisi itu. Mayday kan enggak kan artinya. Oh ini, Siapa? oh bapaknya itu ya. Nih hakam nih, Bite. Nah, udah saya udah mailingnya aja nih. Aku sekalian lah Lagi aja lah deh. tirapong wongkrong Minang Seng. Yang ceweknya mana Kak? Itu Yang ceweknya Mai yang kakak bilang Davika tadi. sebelah Ya. kiri Mel. Mai Devika Hurni yang jadi Nica. kiri. Kiri. Oh ini, Ah, Mai iya. Davika Kiri. Hurni Nika. Ada kan? Yang di bawahnya tuh itu bacanya apa tuh? Kasih tupat. Kio Sutipat. Ini anaknya itu kan, anaknya sepupunya. Ya, yang sepupu kecil si Boma Jin itu. Oh, tapi dia agak Dia ini ceria. Dia ceria orang. Jadi niruin ini dialog dia yang kerap sama dikerap gitu kan dia bilangnya kemarin. Thailand banget ya. Emang Thailand kan? Iya. Itu apa ciri khas Thailand banget kayak gitu, ngelucunya apa sih? Dia mainin RR gitu. Gitu. Iya. Tapi bapak-bapak yang ini yang penagih hutang yang dia sedikit menyebalkan tapi ternyata realistis juga. Itu juga cameo nggak sih? Oh iya. Preman itu. Yang mau ngambil uang duka itu loh Mel. Iya. Oh iya. Kan Iya cameo iya iya. juga itu. Pak yang bener aja istighfar bro kalau langsung gitu waktu dia mau Tapi- ngambil. Tapi kan itu Kang Tepung ada kan bayarnya. Iya. Nah pas bayar tuh bapak itu ngasih donat gak sih? Donat atau apa sih roti? Kayak Roti gitu. Kang Tepung bakpao. makannya terus, makan Bakpao, terus. Bapak bakpao tuh bilang isi kacang merah. sisain lah. Masih banyak gitu kan kata Baru kita. satu. Iya, bakpao dia ngasih bakpao. Tapi realistis setelah dideketin oh ternyata emang dia juga butuh kan sama-sama krisis moneter terdampak. Semuanya pada kena ya. Preman yang mau matanya Kang Tepung itu juga cameo ada sih. Oh iya, itu ngeri ya, sadis. Tapi coy. dia realistis juga sih. Ya, tapi itu Yang itu di ini ya di anu sepatu itu ya. Iya. Ya aku agak jiwanya emang deg-deg sih jiwa. aku di situ. Gangster. Lihat dari matanya Mel, Oh, itu oh. kayak jiwa apa ya? Tapi dia kayaknya kagum dah sih sama Kang Tepung akhirnya kayak Wah ini Iya, yang kagum endingnya kayaknya. gara-gara dia ditumpahin uang itu kan. siluman uang. Terus surat kontraknya itu dirobek udah. Dia akhirnya tahu nih, oh ternyata aku salah memilih lawan. Karena kan dia memilihnya anaknya si Pio Pio itu Iya. kan. Ternyata anaknya si Pio Pio ini gak bisa apa-apa. Dia juga udah bisa bedain baju asli. Iya. Aku tuh aduh malu banget tuh kalau aku palsu kan, mantap palsu. Oh, mantap palsu. Mana ini lagi mabukan laut ya kan. Bagus. Dek aku bilang kan. banyaknya. Pulau. Ya itu siapa ya? Siapa kak? Ini yang truk driver itu siapa sih? Supir ya? Iya, Oh, itu bapak-bapak supir Jo awal Sang-gu. Sama ini yang Jung Charan itu juga kurasa dia ini deh cameo deh. Yang kenalannya Taepong yang mereka mau ke Busan itu loh. Mau ke Busan. Ibu-ibu itu.
Oh, Jung Chun, tapi Jung dia Charan. muncul terus sih. Ya kayaknya dia bakal cameo. Kayaknya dia cameo yang banyak hadir gitu lah dia. Iya, dia emang banyak hadir. Orang Busan, logatnya tuh kayak Kayak lihat Jimin sama Jungkook ngobrol. tinggi. Iya. Kayak Turun gitu deh mereka nadanya. kalau lagi ngobrol. nggak bisa. Harus so. rendah. Makan batak. Lanjut. Ya itu cameo. Terus tadi juga ada bahas gak sih karyawan Karyawan, staff. ya staff. staff karyawan rekan kerja yang mencar-mencar kan. Typhoon ya. Pada akhirnya sedih ya kayak si ibu itu yang Suntek Iya. ibu itu yang senior akuntan itu dia kerjanya apa sih? Dia tuh awalnya kayak cleaning service ya. Bukan. Minuman gak sih? Jualan minuman. Awalnya yang Awalnya. di ini loh. Tahu nggak yang terdampak itu di PHK juga yang mereka di lorong. Oh, itu bukannya bagiin minuman ya? Oh itu begini, aku pikir dia bersih-bersih gitu. Enggak, bukan. Oh, alah. Bukan. Aku salah paham berarti ya. Aku bingungnya itu yang bukan yang di lorong itu berarti kayak Tunawisma. Oh, tunawisma. Aku Iya. kira kayak gelandangan kayak di Indo gitu loh. Iya. Tunawisma sama gelandangan apa bedanya sih? Aku Apa? udah ngomong yang versi Dia kayak dia malah brutal. Gimana tuh Mel? bahasanya tuh apa sih yang lembutnya? Emang gelandangan enggak? Yang lembutnya Tunawisma. Hei, salam banget. Kalau di luar negeri itu ternyata ada ya lingkungan yang kayak itu. Di era yang sulit itu ternyata kita kan itu puncaknya 98 ya. Iya. Ternyata mereka udah dari 97 97. gitu. Kalau Thailand kan katanya Thailand negara pertama kan. Berarti di antara 96 95-an tuh berarti kan. Ya, aku juga notice di bagian itu ternyata mereka juga dulunya banyak tunawisma yang kayak gitu ya di era yang krisis moneter ini. Itu terasa banget loh, maksudnya dunia patriarkinya itu terasa banget kayak kenapa harus perempuan yang bersusah payah dalam mencari uang, mencari nafkah gitu kan. Dan ini lihat perbedaannya ketika mereka sampai di Thailand. Ya kan? Thailand sudah kesetaraan gender, mereka masih budaya patriarki yang sangat kencang sekali itu. Terus rekannya selain Bu Sontek itu Bapak-bapak yang itu Song Il, Namanya? bukan siapa namanya? hmm, Myong Il apa sih? Myongwan. Oh Myongwan ya, bapak-bapak berkacamata itu Iya. kan. Itu juga menyedihkan ya, dia mau jadi buruh pekerja lepas aja nggak dapet loh dia. Ya Allah, sedih aku di situ. naik mobilnya berebutan gitu. Emang itu juga mengingatkan kita di era zaman dulu ya, nggak tahu ya kalau di Meli, di daerah Meli dulu pas masih kecil gitu kan, pernah nggak ngeliat orang kayak tetangga-tetangganya berangkat kerja bareng terus pakai mobil bak gitu loh Mel, yang Oh iya, pernah. buru-buru gitu kan. Nah aku juga salah satunya, mamaku salah satu dari bagian itu. Ya, aku tahu bagaimana rasanya menjadi si bapak ini loh, kayak dia nggak dapat kerjaan itu kan. Nggak ngerasain ya? Enggak. Kota deh. Maaf ya. Kota ya. Aku enggak. Oh gitu. Ya gitu, jadi kita tuh beneran ngantri gitu loh, nanti dijemput sama ininya yang punya apa proyek lah ya gitu, kayak kita berebut. Kalau PT tuh kayak itu, Kak. Itu juga nggak bisa marah kita. Kalau tinggalnya di PT gitu nah. Gitu di era-era. Bukannya bus ya? Kan ada kayak Iya. bus. Kalau aku pakai mobil tambang gitu, mobil kecil yang ada baknya di belakang. Iya. Pick up. Iya, pick up. Terus yang enjoy itu ya si ini, Yang si kacamata. Mangenya itu siapa? Iya, yang Songjung. Ini enggak Songjung. Yang dia keluar terus dia mau ujian untuk apa? PNS bukan? Iya, Tapi dia kayaknya. tuh ini Main ya, pinter game. ya. Iya, dia pintar. Sebenarnya dia nggak rela untuk meninggalkan Typhoon Family, cuman dia nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah deh, alasan aja buat belajar ke situ gitu. Padahal dia sebenarnya juga nggak mau keluar sebenarnya dari Typhoon Family gitu kan. Cuman si Typhoonnya belum tahu dia mau dimanfaatkan bidang apa nih gitu. Kayaknya dia bakalan bermanfaat di bidang teknologi. Iya kayaknya. Lihat kan dia main game terus kayak komunikasi sama orang, sama game gitu. Iya betul. Kayak itu tuh kayak somebody deh sih.
Oh. Yang cewek nyiptain game. Iya. Tapi itu kan cewek nyiptain itu kan aplikasi dating kan. Nah, itu. Aplikasi. Dia Itu. tuh gini si Taepung ini kayak menganggap dia ada dan tiada lah, terserah dia lah. Mau datang ke sini ya udah gitu. Yang penting dia tidak mengganggu pekerjaan ini. Jadi dia emang se-enjoy itu anaknya ya. Tapi diperjelas sama Om Ison, kamu di sini Pakai listrik segala macam. punya kantor kan, ya harus ini ya, Ya, tahu nah diri itu gitu. Taurus kan realistis. Ada hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya nggak ada Om Ison, itu bablas aja sih ini Taepung. Iya. Ya udah terserahmu, nggak apa-apa. Bebas. Tapi gitu. Perhitungan tuh. Tapi sadar juga nggak sih ternyata mereka semua yang sudah keluar dari perusahaan dari Tiffin Trading ini sebenarnya diem-diem ibu-ibu itu kan juga datang tuh Iya. Peduli ya. ngasih minuman diem-diem kan. Bapak-bapak itu inget nggak sih dia Masih nyiram nyiramin bunga? bunga pagi-pagi. Oh, baik banget ya. Dan ini juga ada gunanya Gomajin di situ. Ada gunanya. ada, kan? ada. Yang dia nipu Pio-Pio itu. Iya, benar. Itu ternyata Gue wajib tuh kayak yang bukain jalan kemana-mana, mau ke tipu, betul. mau ke untuk. Dia tuh sebenarnya ini gak sih, cuman mau diapresiasi aja. Tapi dia tuh juga tidak pandai mengapresiasi orang. Makanya di keluarga dia tuh kayaknya dia nggak pernah dapat apresiasi deh. Makanya dia pengen dapat apresiasi dari orang-orang gitu. Tengok dia sama bapaknya ngobrol aja social distancing itu loh dia. Social Tapi sama-sama peduli ya. Iya, Dia bantuin bapaknya kerja, Iya, dan kayak- bapaknya kasih uang. Betul. Bapaknya nggak banyak bicara tapi memang itu khas orang-orang zaman dulu banget gak sih? Iya benar. Tidak banyak bicara tapi tindakan aja yang berbicara gitu. Tindakan. Kasih Nanti uang. jangan suruh istrimu kerja gitu kan. Istrinya baru melahirkan. Ya, tapi aku sempat kegocek. Kupikir si Gomajin ini jadi reparasi sepatu. Ternyata itu usaha bapaknya. Reparasi sepatu. Ternyata itu punya bapaknya ya. Aku pikir loh, dia mau banting tulang nih ternyata gue bilang gitu kan. Ya, ternyata punya bapaknya, guys. Dia tuh kerja apa sih ke Bajin tuh? Dia nggak tahu ya. Nyari-nyari kan. Nggak ada terlihat sih. Dia tuh belum dapat nggak sih? Soalnya kan dia kemana-mana masih bawa itu kurikulum vitae, bawa CV kan. Dia yang dikeresekin itu. Apa dia? Oh, itu cuma bantu bapaknya aja ya yang angkat sepatu itu. Iya, kan cuma makanya aku bantu. bilang Oh iya jangan-jangan masa dia reparasi sepatu gitu kan. Ya itu dia maksudnya sulit kan untuk mendapatkan pekerjaan, makanya dia mengandalkan istrinya. Ya, laki-laki tidak harus bekerja, perempuan yang harus bekerja. Tapi perempuan tidak boleh unggul. Ya, bedanya kalau di budaya patriarki itu kalau perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga itu dianggap bekerja. Kalau laki-laki melakukan pekerjaan rumah tangga itu dianggap bekerja. Kalau perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga itu dia dianggap kewajiban. Nah, itu salah dalam pola pikirnya itu. Kayak drakor ini benar-benar diangkat ya, kritik Kritik sosialnya. Itu produsernya kemarin juga bilang katanya drakor ini walaupun di era IMF tapi ceritanya masih relate di Iya, zaman sekarang. karena masih marak terjadi Heeh. di era kita ya, abad 21 ini. Apa dia saya milenium. Iya sih. Aku penasaran sih, maksudnya kayak Gen Z ngelihat ini gimana ya? Kan kalau kita kan emang udah salah satu dampak terbesarnya itu di gen milenial ya. Maksudnya budaya patriarki ini gen milenial juga tidak bisa banyak berbicara gitu. Karena kan kita melihat orang tua kita ya, kayak kita tuh mewarisi gitu loh, mewarisi tindakan yang ini kan dari zaman kolonial Belanda ya kalau di Indonesia. Kalau Gen Z ini kan dia udah berbeda lagi, dia menanggapi sebuah kasus. Kayak contohnya ya, untuk nasihat aja, kayak kita dilarang. Kalau gen milenial kan bisa diam ya. Kalau Gen Z kan kayak mempertanyakan gitu. Kenapa sih? Kenapa? Kok dilarang? Kenapa? Tapi notice gak sih kak, itu semenjak kehadiran ibunya Kang Tepong, keluarganya Om Isan tuh kayak berubah. Yang adiknya siapa namanya? Bum. Bum. Nah, itu udah pernah garuk-garuk lagi. Iya. Dia kan Karena garuk-garuk perawatan terus kan dari ibunya. lebih perawatan. Ingat lah yang ini, yang Miho mandiin adiknya nggak pakai sabun. Mm-mm. Ya gimana mau wangi? Terus juga mandinya masa mandi cuman ini? Mandi bebek gak sih? Cuman muka sama leher semuanya. Mungkin karena ini Mel,
kan krisis moneter nggak sih, jadi Krisis bayar air. air nggak pakai sumur tapi pakai pump gitu loh mungkin, jadinya harus berhemat. Ini juga sih notice nggak, setiap ada orang baru neneknya selalu bilang kamu gapsik ya. Kasihan gak sih neneknya, berarti demensia ya atau amnesia? Demensia ya. Gapsik bapaknya si ini kan, mana si Obomnya gapsik tuh siapa pula ya, itu bapakmu nak. Itu unik loh dia, dark komedinya tuh muncul yang dia bilang berarti aku sekarang punya bapak dan ibu dong gitu. Kehadirannya Taepung sama ibunya itu ya. Menghibur neneknya sih Bom ini. Ya betul, dan dia bijak ya, sebagai anak kecil dia bijak. Ya aku setuju sih dengan kata Meli, banyak mengubah di keluarganya Oh Mison ya. Jadi sarapan, makannya lebih teratur. Lebih hangat keluarganya, ada obrolan lah Ada seenggaknya. obrolan. Betul. Ya. Dia membawa pengaruh baik ya. Dan ibu ini emang benar-benar jiwa keibuan banget. Iya. Dia mikirin si Obom sekolah. Ya itulah, seneng aku lihat. Emang dia membalas jasanya ini kan. Tumpang. Oh Mison. Tumpang meninggal gitu. Kayaknya kita udah terlalu banyak ya membahas, mulai dari peran, adegan yang kita sukain, terus juga hal-hal yang menonjol gitu ya, yang kayak apa sih namanya tuh, cameo. Sama premis-premis yang terjadi, yang muncul di drama ini. Mungkin bisa kita langsung ke teori kalau ada. Oh iya benar. Untuk paruh keduanya kan episode 9 sampai 16 nih. Iya. Apa ya teori? Apa yang dinantikan, apa yang terpikir, terlintas dalam pikirannya untuk drakor ini. Kayaknya di episode selanjutnya kan kita bakal bahas endingnya kan. Iya. Pemel, ada teori nggak Mel di drakor ini nggak? Teorinya Oh, kapan sih Taepung Trading tuh bakalan sukses, bakalan stabil gitu. Oh ya. Bakalan stabil terus Kang Taepung tuh bakalan diterima gak sih sama Oh Mison? Oh gitu. Soalnya Jadi- Oh Mison tuh kayak realistis sekali orangnya. Sementara Kang Taepung tuh kayak perasaan banget gitu. Ya betul. Tapi mungkin akan diterima kalau mereka udah berjaya sukses. kali. Heeh. Mungkin. Ya. Mungkin. Siapa tahu sebelum janur kuning melengkung dan sebelum ada tokoh baru hadir. Oh, tapi kan udah ada ya itu. Aduh, Udah ada ya kepikiran dengan cewek yang suka sama Kang Taepung tapi dari Dari hirapan mana? di Thailand? episode awal. Nggak, ini tuh kayaknya di misalnya Oh. Di Oh Mison yang kalau Taepungnya kayaknya nggak bakal goyah deh. Ya nggak sih? Ke Taepung. Oh Mison nih bakalan goyah deh. Iya, Bakalan goyah kalau deh ada sih. tokoh baru nih, misalnya bakal goyah antara Taepung sama si tokoh baru ini mungkin biar lebih greget kan. Kan ini komedi romance. Heeh. Pasti ada tantangan juga di romansnya mereka kan. Tuh. Berarti kamu itu ya. Iya. Dan Kalau banyak aku ini. Dari wajahnya bertanya-tanya. Satu lagi. Apa tuh? Satu lagi. Masalah sama bapak siapa tadi? Pio. Nah, ya Pio. Bapak Bapak Pio itu dia bapak Endingnya itu kayak mana? kayaknya dia punya masa lalu sama bapaknya Kang Taepung tapi endingnya belum selesai. Belum terungkap Nah, gitu itu ya. endingnya gimana? Oke, Ayun. Kalau aku dari keluarga Kang Namo sih. Wow. Ingat nggak ibunya Uang ikut? namu. Bang Namu Kang Jangan Namu. ngubah marga nanti ganti dia sedih, kan? warga. Uang tamu maaf. Uang tamu ingat nggak ibunya ikut apa sih itu kayak kalau kita ngomongnya MLM ya kalau Ya, sekarang. investasi gitu. Iya kan, aku kayak wah ini akan enggak, aku kayak ada was-was sedikit. Wah ini kayaknya bahaya nih buat si Wang Namu. Aku itu sih. Terus sama hubungan. Kami bisa spoiler yang itu. Aku belum nonton kan. Kami bisa spoiler yang itu. Belum nonton. Oke. Jangan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Mungkin itu next kasus yang akan ditangani oleh teman-teman Taepung. Terus sama ini nggak tahu nih Meli udah tahu apa belum? Aku belum nonton kalau yang itu kan. Hubungan Wang Namu sama si adiknya itu. Miho. Ya Om Miho itu gimana? Karena kan nih manis-manis nih di awal. Kita nggak tahu nih setelah ada kejadian mungkin orang tuanya kayak gitu kita nggak tahu kan. Ya. Gimana tuh? Lagi ya. Sama ini setelah hujan itu kan berhenti ya. Terus kemungkinan ada pelangi. Semoga ada pelangi. Udah nebak kapan? Kami udah nebak
banjir deh. Tapi udah nembak pelangi. Pelangi. Tapi kapan ya? Enggak, aku Pelanginya? sambil ngomong banjir tuh sambil mikir lah kapan ya ini ada adegan hujan. Setelah hujan, emang ada ya adegan hujan? Aku melewatkan scene ini kah? Pantes mukanya. Dia kayak inget adegan apa ini? Banjir. Setelah badai. Iya. Setelah badai. Iya, setelah itu kan kapan ada pelanginya, semoga Tapi aja. jangan ada sampai ada yang jadi pelangi ya. Bukan, enggak, jangan. Ini maknanya ganda ini. Emang ada mel Mukanya Sejauh ini udah ada sih. Jangan ya. ya siapa tahu kan kita nggak tahu ya. yang krap-krap itu. Dia kan sukanya sama Om Hison. Oh iya, gitu. alhamdulillah. Gak yang itu yang bakal yang Mangne di Taipan Company itu loh Mel. Yang ahli teknologi di ini. Yang rambutnya Jamet Kabupaten. Tapi dia gantung setelah ini loh. Dia keluar dari itu kan dia agak Ya kan dia bagus ya. mengikuti stylenya si Tepung. Tepung Oh, ini. merasa tersaingi gak sih? Aku bilang boleh juga nih, ini tepung ini tepung. Si Tepung ini ya, stylenya emang abang dangdut banget kan. Terus sadar nggak ditiru sama ini anaknya Pio Pio? Bunga Oh, ya. iya. Emang dangdut banget gak sih di style dangdut lagi merajalela dia. di era itu ya. Di era itu. Ada lagi nggak teorinya nih setelah Udah. badai tadi? Iya, banjir kan? Aduh, aku apa ya? Aku kayaknya lebih bertanya-tanya dengan bagaimana nanti si Bapak Pio Pio ini. Maksudnya kayak apakah dia bangkrut dan dia bakal diakuisisi sama si Tepung atau dia mengakhiri dunia perdagangan ini lalu mengakui kekalahannya dengan si Tepung gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Nggak, bagaimana nasib si villainnya ini. Terus si ini Miho itu apa ya masa depan dia, apa yang akan dia pilih? Kan dia nggak mungkin lah jadi apa yang pelayan ini tuh. Petugas itu yang Annyeonghaseyo. iya, yang selamat datang Sabar, mau dah. Nah itu kan, soalnya dia punya mimpi yang besar juga gitu loh. Dia tidak ingin menjadi beban kakaknya juga kan. Itu aku penasaran kalau emang itu disorot, berarti nanti dia ada scene dimana Oh Miho sukses juga kan. Harusnya nih sukses dong. Atau join aja deh sama Wong Namu tuh buka klub bar. Iya, pap. Kan? Oh pub ya. Udah klub bar salah lagi. Klub bar kan. Buka pub tuh berdua jadi kayak join bisnis gitu kan. Jadinya kayak si Tepung sama ini Mingson. Jadi kayak join bisnis aja deh berdua tuh. Kayaknya cocok banget tuh kan nyambung berdua biar berbunga-bunga setiap hari. Terus ini sama satu hal yang menjadi pertanyaan aku dari awal. Kan scene-nya si Tepung suka bunga itu nggak mungkin kayak sekonyong-konyong ditunjukin dia cuman suka bunga dong. Nah, aku bertanya-tanya, itu apa maksudnya? Maksudnya kayak gunanya apa nih nanti di ending di paruh kedua ini buat apa sih kebun bunganya dia ini? Apakah bakal ngaruh ke bisnisnya dia atau cuman sekedar ngasih tahu kalau itu bagian dari kehidupannya si Tepung gitu loh. Siapa tahu dia dengan bunga itu visioner. Ada bisnis baru yang tidak Siapa tahu terpikirkan. impor ekspor bunga. Iya kan? gitu kan. Kita nggak tahu dengan gunanya bunganya si Tepung ini apa gitu. Itu sih kalau aku. Kalau di apa sih kalau kita di series itu yang pertama ada ini nih trailer ya? Bukan apa sih? Mau mulai nih. Openingnya. Oh, opening. Openingnya. Opening. Openingnya itu kan ada tuh sepatu. Apalagi sih? Kayaknya ada sarung tangan ya. Aduh maaf ya. Oh, aku udah selalu- notice lagi. Iya, aku kan Kamu aku lagi gini. Aku selalu skip lagi openingnya. Aku lihat kan kayaknya ini spoiler. pertanda deh. Ternyata ada sepatu kan jual sepatu. Apalagi aku lupa lagi. Oh, ada ada ya macam-macam itu ya. tuh gambar-gambar Tapi kayak bunga ada nggak? bunga ada. Nah, Tapi kan? nggak tahu ngapain bunga si ibu Penghias itu. aja atau Nanti bagian emang ya. itu Kita nggak tahu ya bunga itu apa tujuannya gitu sih. Pseudonym. Sepatu, helm, apa gitu. Yang helm Sarung tuh panjang tangan. juga ya. Tapi Kang Tepong tuh terobsesi sama barang-barang keamanan. Oh iya ya. Barang-barang keamanan. Sepatu keamanan, helm tuh keamanan. Besok apa lagi nih? Kayaknya Karena mungkin kayaknya dia ini deh ngelihat bapaknya loh. Ya pekerjaannya bapaknya tuh banyak melalui hal-hal yang gak aman gitu loh. Sampai bapaknya sakit. Mungkin terinspirasi dari ayahnya. Dan dia nggak mau orang-orang jadi terluka gitu kan. Oke, terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Kayaknya udah panjang banget ya kita membahas Taipan Family ini. Jangan lupa saksikan drakor ini tayang setiap hari apa Mel?
setiap hari Sabtu Minggu di Netflix. Netflix ya guys. Di untuk video kita jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor. ngotain Ngotain aja aja gak nggak sih? Piu piu. Kenapa